teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Change. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebahagiaan. Selamat menyaksikan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang di dalamnya terdiri dari Ingal Siala Palelo dengan NIM 80 2020 110, ada Gratia Yahwelin Tumion dengan NIM 80 2020 231, ada Putri Lorencia Sitepu dengan NIM 80 2020 241, ada Alicia Kusuma Wardani dengan NIM 80 2020 248, dan yang terakhir ada Sinta Ulina Pitupulu dengan NIM 80 2020 252. Oke, sebelum masuk ke penjelasan materi dari kelompok, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar isi yang terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, kita masuk bagian pertama, yaitu latar belakang. Di sini telah dijelaskan bahwa emosi merupakan salah satu perasaan yang dapat dirasakan oleh manusia. Dan emosi ini juga dapat mempengaruhi kehidupan dari manusia itu sendiri. Nah, di sini terdapat dua macam emosi dan bentuk-bentuk emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Nah, macam-macam emosi ini sering kali dirasakan oleh individu ini. Di sini, menurut Seligman di tahun 2005, emosi yang negatif tersebut dapat digambarkan atau dapat diekspresikan oleh perasaan takut, sedih, marah, ketidaksukaan, dan perasaan negatif lainnya. Sedangkan emosi positif dapat dirasakan di sebaliknya. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu bentuk emosi positif adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan tersebut dapat memberikan efek yang paling positif pada manusia. Di tahun 2012, menurut Julia Wu Puspitorini, kebahagiaan ini merupakan suatu keadaan pikiran atau sesuatu perasaan kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin yang dapat bermakna untuk meningkatkan fungsi diri dan setiap individu. Nah, di sini menurut Frey dan Stutzer di tahun 2002, kebahagiaan ini dianggap oleh banyak orang sebagai tujuan akhir dalam hidup dan memang pada kenyataannya setiap orang menginginkan kebahagiaan itu. Dan menurut Seligman di tahun 2005 ini, kebahagiaan ini merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas positif yang tidak mempunyai komponen perasaan sama sekali. Nah, di sini Aristoteles dalam Adler di tahun 2003, ia menyatakan bahwa happiness atau kebahagiaan itu sendiri berasal dari kata happy atau bahagia yang dapat diartikan feeling good, having fun, having a good time, atau sesuatu yang bisa untuk membuat pengalaman yang menyenangkan. Nah, di sini terdapat tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat mengukur tingkat kebahagiaan dari mahasiswa atau mahasiswi aktif di Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya pada Fakultas Hukum. Selain tujuan, terdapat manfaat dari penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan untuk menambah pengetahuan mengenai kebahagiaan. Dan yang kedua, terdapat manfaat praktis yang secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti, mahasiswa, dan pembaca. Nah, sebagai berikut, yang pertama ada manfaat penelitian bagi peneliti, itu untuk menambah wawasan serta rekomendasi mengenai penanganan perilaku kebahagiaan. Dan yang kedua, manfaat penelitian bagi mahasiswa, itu sebagai pembelajaran tentang kebahagiaan dari mahasiswa. Dan yang ketiga, manfaat penelitian bagi pembaca itu diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kebahagiaan. Yang seperti kita lihat, yang pertama yaitu partisipan, di mana partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan berjumlah 30 partisipan. Nah, yang selanjutnya ada alat ukur. Alat ukur yang digunakan kelompok kami yaitu berdasarkan sudut pandang kebahagiaan menurut Seligman pada tahun 2005,
yang memuat aspek-aspek kebahagiaan. Perlu kita ketahui segmen ada beberapa aspek kebahagiaan, akan tetapi hanya 3 yang diangkat oleh kelompok kami, yaitu menjalin hubungan positif dengan orang lain, dan kedua optimis namun tetap realistis, yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang resilient. Lalu kita masuk ke definisi konseptual. Kebahagiaan adalah pernyataan dari emosi positif yang hadir berupa perasaan senang, gembira, tertawa, serta emosi positif lainnya yang berkaitan dengan orang sekitar dari pengalaman hidup individu yang merasakan makna kehidupan sehingga individu tersebut siap untuk melakukan aktivitas dengan optimis. Lalu berikutnya ada definisi operasional. Seligman pada tahun 2005 menjelaskan bahwa kebahagiaan merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas positif yang tidak mempunyai komponen perasaan sama sekali, seperti keterlibatan individu secara menyeluruh pada kegiatan yang disukainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Nah, dalam penelitian yang kami lakukan ini, kami menggunakan skala untuk menentukan skor tanggapan responden dengan menggunakan skala Goodman, di mana prosedur pengumpulan data yaitu prosedur 3W, yaitu pengumpulan data dengan menyebar item yang berisi sebanyak 46 item secara keseluruhan menggunakan kuesioner atau angket dalam bentuk link Google Form karena mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan keadaan diri responden dan secara efektif dalam menyebarkannya kepada responden tanpa adanya pengaruh dari peneliti. Selanjutnya untuk analisis statistik di sini, karena penelitian yang kami lakukan ini merupakan penelitian kuantitatif, maka teknik analisis data yang kami gunakan yaitu statistik deskriptif, di mana menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang dirancang untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsi atau menjelaskan data yang dikumpulkan tanpa maksud menggeneralisasi. Oke, selanjutnya ada face validity. Face validity ini kami menyebarkan kuesioner kami kepada 5 partisipan, di mana hasilnya adalah beberapa partisipan mengatakan bahwa terdapat beberapa item yang kalimatnya dibuat terlalu panjang, sehingga kami mengubah beberapa kalimatnya seperti yang sudah ditampilkan. Ada item asli dan juga item perubahan. Yang pertama, item aslinya itu saya menjadi pendengar yang baik ketika teman saya bercerita tentang masalahnya. Kami mengubahnya menjadi saya senang ketika teman saya dapat membagi cerita hidupnya. Kemudian, item saya memberi dukungan terhadap teman saya yang sedang membutuhkan dukungan. Kami mengubahnya menjadi saya senang memberi dukungan kepada teman. Kemudian saya akan berpikir kembali apabila berteman dengan orang yang memiliki kekurangan yang membuat saya tidak nyaman. Kami mengubahnya menjadi saya tidak ingin berteman dengan orang yang membuat saya tidak nyaman. Item berikutnya, saya hanya berteman dengan orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan saya. Kami mengubahnya menjadi saya pemilih dalam hal berteman. Berikutnya, saya akan mengubah kehidupan saya jika dilahirkan kembali. Kami mengubahnya menjadi jika dilahirkan kembali, saya ingin merubah kehidupan saya. Berikutnya, saya tidak bahagia jika keluarga saya tidak dapat memberikan yang saya mau. Kami mengubahnya menjadi saya tidak bahagia jika keluarga saya tidak menuruti permintaan saya. Yang terakhir, item kejadian buruk di masa lalu saya membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik sekarang. Kami mengubahnya menjadi saya menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam bab 3, yaitu ada hasil dan penelitian.
Dalam mengukur reliabilitas, kelompok kami menggunakan pengujian dengan menggunakan AlphaConvac, di mana diperoleh dari pengumpulan data kebahagiaan dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dengan berjumlah 31 responden. Dan bisa kita lihat dalam tabel yang pertama, yaitu kelompok kami memiliki 43 item, dan setelah dilakukan perhitungan reliabilitas, yaitu kami mendapatkan Cronbach Alpha berjumlah 0,841, dan setelah pengujian itu ada beberapa item kami yang gugur, yaitu nomor 3, nomor 12, nomor 16, serta nomor 34. Dan bisa kita lihat dalam tabel reliabilitas statistik yang kedua ini, kelompok kami sudah melakukan uji reliabilitas dan seleksi item sebanyak 2 putaran, yang sudah tidak ada lagi item yang memenuhi kriteria gugur. Pengukuran item menggunakan teknik kriteria Kaplan yang memiliki nilai minimal korelasi sebesar 0,3. Nah, bisa kita lihat setelah item yang tidak memenuhi kriteria gugur itu sudah tidak kita masukkan lagi dalam perhitungan reliabilitas, yaitu hasil reliabilitas atau AlphaConvac ini meningkat dari 0,841 menjadi 0,853. Jadi dapat dilihat ketika item tidak memenuhi kriteria, yaitu mempengaruhi reliabilitas. Reliabilitas meningkat dan tabel di atas ini sudah termasuk ke dalam kriteria reliable karena mendekati angka 1. Ikut daftar pustaka yang digunakan. Yang pertama ada buku Seligman di tahun 2005, yakni Authentic Happiness Using the New Positive Psychology to Release Your Potential for Lasting Fulfillment, Simon and Schuster. Dan yang kedua ada jurnal acuan dari Hayati Masrurah di tahun 2017. Tingkat kebahagiaan manusia, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Demikianlah Ibu dosen, kakak-kakak ASDO, serta teman-teman sekalian, hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.